Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Tetap semangat loh saudara ya. Biasanya memang kalau sore-sore itu lebih ngantuk daripada kalau pagi-pagi ya. Tapi kiranya firman Tuhan dapat diterima di tanah hati yang baik. Kita benar-benar dapat dengarkan kebenaran firman Tuhan dengan baik. Ya, firman Tuhan pada kesempatan sore hari ini saya beri judul, mungkin nggak kelihatan, rahasia di balik berkat. Katakan bersama saya, rahasia di balik berkat. 2, 3. Rahasia di balik berkat. Ya, kalau saya jarang khotbah tentang berkat, bukan berarti saya nggak suka berkat. Ya, saya juga suka berkatnya Tuhan. Tapi boleh kita melihat makna lebih dalam lagi tentang berkat ini, Bapak Saudara, yang dikatakan firman Tuhan. Karena definisinya artinya ada banyak, macam-macam berkat itu ada banyak. Dan kita akan lihat di Yosua 1 ayat 3. Sebelum itu saya akan jelaskan sedikit ya tentang definisi berkat dan macam-macam berkat ya. Seperti ini ya Bapak Saudara, mungkin nggak kelihatan, jadi saya bacakan buat Bapak Saudara. Yang pertama, arti berkat ini menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama, berkat adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ya, ini seringkali dikhotbahkan tiap minggu tentang karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia. Ini dikatakan berkat, Saudara, yang mendatangkan kebaikan. Artinya tidak hanya sesuatu yang baik, sesuatu yang buruk pun kalau mendatangkan kebaikan bisa dikatakan berkat. Lalu yang kedua, arti berkat adalah doa restu dan pengaruh baik dari orang-orang yang dihormati. Banyak contoh di Alkitab, misalnya seperti Abraham memberkati anak-anaknya, lalu Ishak memberkati anak-anaknya, Yakub memberkati anak-anaknya. Berkat orang tua kepada anak-anaknya, biasanya seperti itu ya. Atau kita diberkati, sudah dikelilingi orang-orang yang baik, seperti orang-orang yang tidak tusuk kita dari belakang, itu berkat. Seperti itu. Ini macam arti berkat yang kedua. Lalu yang ketiga ada lagi, ya, makanan, barang-barang material, uang dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan berkat. Ya, kalau saya pergi ke Malang dulu, Bapak Saudara, melayani di Malang waktu praktek sebagai pekerja, saya datang ke Malang itu ada komsel ya, tiap hari, hampir tiap hari komsel, pulangnya malam, makannya juga malam, jam 9 dan setengah 9 seperti itu, Bapak Saudara. Lalu seringkali saya melayani juga oma-oma, ibu-ibu yang agak tua, itu biasanya kasih makan agak banyak. Udah makan yang banyak, supaya berkatnya banyak. Ketika doa, berkat kita semua diberkati ya. Jadi pengertian mereka bagi mereka pengertian berkat adalah makanan. Sehingga saya dibuat gemuk, Bapak Saudara. Saya naik 20 lebih kilo. Gara-gara apa? Ya disodori makanan supaya besar badan saya, sehingga memberkati orang, berkatnya besar, katanya seperti itu ya. Ada pengertian yang bisa dikatakan lucu, tapi seringkali masih ada di kalangan orang-orang percaya. Ya, berkat material yang ketiga. Lalu yang keempat, apa arti berkat? Berkat adalah mendatangkan kebaikan, bermanfaat atau berkah. Ya, ini juga hampir mirip yang pertama, seperti itu. Lalu kita sudah mengerti, paham ya tentang arti-arti berkat. Lalu maju ke depan lagi ya. Selain arti-arti berkat, kita belajar macam-macam berkat. Sedikit saya sudah singgung juga di definisi berkat. Tapi sekarang maju ke macam-macam berkat. Berkat itu ada apa aja? Yang pertama, berkat universal atau secara umum. Berkat ini diterima oleh orang kaya, orang miskin, orang berdosa, orang yang tidak berdosa, orang yang masuk penjara, orang yang merdeka, orang yang putih, yang hitam, yang kuning, yang merah, rambut panjang, lurus, keriting, semuanya tidak pandang bulu. Contohnya apa? Seperti matahari. Ya, baik saya maupun saudara semuanya terima. Bahkan orang Kristen, bukan Kristen, orang yang tidak percaya Tuhan sekalipun tetap terima berkat. Yang dikatakan berkat umum ini semuanya terima, tidak pandang bulu. Tidak hanya matahari
udara yang dihirup sama, air yang diminum, semuanya terima Bapak Saudara. Ya, untuk tumbuhan, hewan-hewan yang kita makan setiap hari, semuanya adalah berkat umum Bapak Saudara. Dan kita patut syukuri dalam kehidupan kita. Ya, kalau saya ingat kembali ketika COVID-19 lalu, saya jaga almarhum Bapak Gembala, bagaimana oksigen itu begitu berharga. Ya, sama seperti ini berkat umum, semuanya terima, tidak pandang bulu. Ini bukti kasih Tuhan, kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan manusia, bukan hanya orang Kristen. Ya. Lalu yang kedua, ada berkat damai sejahtera. Di Yohanes pasal 14 ayat 27, nggak perlu dibaca. Damai sejahtera itu ditinggalkan Tuhan bagi setiap orang yang percaya, sehingga ketika kita dalam kesusahan, dalam permasalahan sekalipun, kita bisa merasakan damai sejahtera di hati ketika kita sungguh-sungguh bersama Tuhan. Ya, lalu ada ketiga, berkat materi. Ini tadi saya sudah bahas juga ya, berkat materi. Bukan hanya makanan, minuman, mungkin harta, kekayaan, ya, mobil, sepeda motor, atau kita bisa punya rumah, bisa tidur di ranjang, kita bisa punya yang kita mau, gitu ya, seperti itu. Mungkin baju yang bagus, ya, perlengkapan make up kalau ibu-ibu mungkin ya. Kalau bapak-bapak bisa punya koleksi sepeda motor, sepeda bandal, atau dan lain sebagainya. Kalau pemuda biasanya punya laptop, gadget, gitu ya. Itu berkat materi. Lalu yang keempat ada berkat kesehatan. Ini juga kita mesti perlu jaga, Bapak Saudara. Hari-hari ini lebih mengerikan lagi ya, Bapak Saudara. Anak-anak sudah gagal ginjal karena obat dan lain sebagainya. Penyakit tambah tak menentu, tambah banyak. Tapi kita bisa sehat pada detik ini adalah kasih karunia Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, Bapak Saudara. Bersyukur. Beberapa waktu yang lalu saya kaget ke Surabaya, tiba-tiba di kontak sama salah satu teman, adiknya teman saya. Ternyata teman saya tiba-tiba sakit. Sakitnya nggak main-main, Bapak Saudara. Kaget tiba-tiba. Dan sampai sekarang penyebabnya nggak tahu. Di ICU kalau nggak salah ya, ICU yang benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, Bapak. Masih muda, seumuran saya, teman satu, nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya dibantu, makan pun harus di blender, masuk selang, berbeda bisa. Kalau kita bisa sehat pada detik ini, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Kita mesti bersyukur sama Tuhan. Ya, kalau nanti kita juga akan belajar, kalau sakit pun kita tetap juga harus bersyukur, karena Tuhan punya satu berkat yang lebih daripada berkat di atas itu ya, yaitu yang kelima, yang terakhir, berkat keselamatan yang hanya dimiliki setiap orang percaya yang mau percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Satu berkat yang kekal, sehingga sebenarnya di ibadah-ibadah harus terus dikumandangkan satu berkat keselamatan ini. Kenapa? Supaya kita tidak lupa, supaya kita tidak anggap enteng satu berkat yang Tuhan sediakan ini, berkat keselamatan. Karena apa? Kekal sifatnya, betul. Kalau di atas itu kesehatan, kalau kita sudah mati, ya kita udah nggak ada sehat, sakit lagi. Kalau materi, kalau kita sudah mati ya nggak dibawa pulang, Saudara. Damai sejahtera di sana udah kekal damai sejahteranya. Ya, lalu umum ya kayak matahari, di sana jauh lebih menyenangkan, ketika kita memperoleh berkat keselamatan. Sehingga perbandingannya ya sudah disediakan 5 macam berkat, tetapi yang ke-6 ada 4 macam berkat, tapi yang ke-6, yang ke-5 adalah berkat yang terbesar, yaitu keselamatan. Dia ya, yang Allah datang ke dunia sebagai manusia untuk tebus saya dan saudara yang seharusnya tidak layak untuk diampuni. Dia mengasihi kita lebih dari siapapun di dunia ini dan menebus setiap dosa kita. Puji nama Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu baru pembukaan ya, hampir 10 menit. Jadi Bapak Saudara bersiap 3 jam ke depan saya akan menyampaikan khotbah ya. Setuju semua ya? Saya khotbah 3 jam nih. Enggak ya. Jadi enggak sampai 3 jam Bapak Saudara ya. Tapi kita sama-sama akan nikmati
menikmati kebenaran firman Tuhan. Kita buka sama-sama di Yosua pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai yang kelima. Yosua pasal yang pertama ayat 3 sampai kelima. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang ketiga, Bapak Ibu Saudara ayat yang keempat, ayat yang kelima kita akan baca bersama-sama. Yosua 1 ayat 3, saya bacakan terlebih dahulu ayat ketiga. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Ayat 4. Dari padang gurun dan gunung yang sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari berbenam. Semuanya itu akan menjadi daerah. Bersama-sama 2, 3. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Katakan amin. Puji nama Tuhan. Berkat yang luar biasa daripada Tuhan untuk seorang pengganti Musa, yaitu Yosua, saudara. Ya, bukan saya ya, tapi Yosua zaman itu, Yosua yang ada di Alkitab. Tapi saya yakin dan percaya ada hal-hal yang kita dapat pelajari dari seorang Yosua. Berkat Tuhan kepada Yosua, saudara. Kalau kita pelajari ayat-ayat yang kita baca, ayatnya lebih pelan, lebih hati-hati, kita akan paham. Berkat Tuhan kadangkala tidak terjadi dalam semalam. Contohnya apa? Ya ini barusan janji Tuhan kepada Yosua. Apakah setelah Tuhan berkata kepada Yosua tentang berkat-berkat ini janji langsung terjadi? Langsung Yosua langsung memiliki tempat yang akan diinjak oleh telapak kakinya, diberikan sama Tuhan. Ya dari padang gurun sampai gunung Libanon dan seterusnya dan seterusnya. Tidak, saudara. Janji Tuhan akan bekerja secara prosesnya Tuhan, waktunya Tuhan. Tidak semuanya langsung terjadi. Ya, jangan anggap kekristenan kita itu mistis ya, saudara. Kayak di Gunung Kelut langsung atau babi ngepet gitu ya, yang langsung ada barang. Wah, kling langsung ada ya. Kalau film-film zaman dulu itu biasanya ada seperti itu. Tapi kita pahami kekristenan itu secara apa yang Tuhan mau di dalam firman Tuhan. Kalau kita baca ceritanya jelas, ada proses Tuhan di dalam kehidupan Yosua. Sehingga Yosua bekerja, Yosua sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan, bukan karena Yosua akan dapat berkat, tidak. Karena dia tahu Tuhan itu Tuhan yang luar biasa dalam kehidupannya. Sehingga dia bekerja dan janji Tuhan mengikuti dia. Apakah di sini Yosua minta berkat sama Tuhan? Enggak, Yosua enggak minta. Itu Tuhan yang kasih. Ada satu lagu ketika kita berdoa, dia memberi yang lebih baik daripada yang kita doakan. Ketika kita meminta, dia memberi yang lebih baik dari apa yang kita minta. Dan itu janji Tuhan untuk setiap kita, bukan hanya secara materi, tetapi dalam permasalahan hidup kita, dalam langkah-langkah kehidupan kita, dia selalu menyertai kita. Itu berkat yang lebih besar lagi, apalagi keselamatan yang saya tadi sudah jelaskan. Berkat teramat besar dalam kehidupan orang-orang percaya. Puji nama Tuhan. Dan kita akan maju ke slide selanjutnya. Ini adalah arti berkat yang sejati. Sebelum kita masuk dalam Yosua, cerita Yosua lebih dalam lagi, saya akan jelaskan arti berkat yang sejati. Ya, menurut firman Tuhan, berkat sejati adalah sesuatu yang Tuhan tambahkan untuk kebaikan kita, yang mempermuliakan Tuhan dan bertujuan supaya kita semakin dekat pada Tuhan. Kalau Bapak Saudara menerima berkat materi misalnya, kesehatan, tapi itu membuat Bapak Saudara tidak mempermuliakan Tuhan, orang
orang jadi sombong, ya, jadi semena-mena karena udah berkuasa atau berduit dan lain sebagainya. Apakah itu dikatakan berkat? Saya katakan tidak. Ketika Bapak Saudara diberkati secara materi, kesehatan kuat, tapi Bapak Saudara menjauh daripada Tuhan, apakah itu bisa dikatakan berkat? Saya katakan tidak. Sehingga yang teramat penting yang kita boleh terima kalau kita berdoa kepada Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu adalah segala sesuatu yang Tuhan tambahkan dalam kehidupan kita. Saya katakan tidak hanya ditambahkan, kadang-kadang segala sesuatu yang Tuhan tambahkan dan Tuhan kurangkan dalam hidup kita yang mendatangkan kebaikan untuk mempermuliakan Tuhan dan membuat kita dekat kepada Tuhan. Ketika saya pertama kali panggil melayani, saya nggak mau. 2 kali nggak mau dipanggil Tuhan untuk jadi hamba Tuhan, saudara. 3 kali, 4 kali nggak mau, saudara. Dan kelima kali udah mulai mikir-mikir, Tuhan saya nggak mau kayak cerita-cerita orang di luar sana hamba Tuhan. Tunggu kakinya kena serempet truk, tunggu mujizat dulu, tunggu dikeluarkan, dibangkrutkan dulu. Saya nggak mau Tuhan. Saya mau utuh. Saya sungguh-sungguh masih fresh-freshnya datang untuk melayani Tuhan. Saya katakan itu kepada Tuhan. Saya juga rindu jemaat Tuhan punya satu prinsip. Sebelum Tuhan celentik, saya mau dekat sama Tuhan. Sebelum Tuhan kasih sesuatu, mendatangkan sesuatu untuk kita, bahkan sebelum Tuhan memberkati saya juga sudah mau melayani Dia. Berbakti sama pencipta kita, berbakti sama pencipta langit dan bumi, berbakti sama juru selamat kita yang sudah memberikan segala sesuatu untuk kita, ya, sehingga kita semakin dekat pada Dia. Kehidupan kita mempermuliakan Tuhan. Dan nanti kita akan lihat berkat-berkat di dalam berkatnya Yosua. Bahkan kita bisa beruntung, berhasil di poin yang ketiga, ya. Kita akan masuk ke poin-poin selanjutnya. Kita akan belajar dari seorang Yosua ini. Apa yang kita pelajari dari perintah Allah kepada Yosua untuk mendapat berkat? Yang pertama, saudara, dikatakan kuat dan teguhkan hati. Katakan bersama saya, kuat dan teguhkan hati. 2, 3. Kuat dan teguhkan hati. Kalau dikatakan di situ, waktu Tuhan dirancang untuk mengajarimu percaya. Kita lihat proses Yosua jalan untuk mendapatkan janji kebenaran firman Tuhan. Tidak hanya prosesnya itu sebentar, tapi agak panjang, saudara. Dan Yosua dibawa untuk belajar percaya. Allah menuntut bangsa Israel keliling padang gurun dan seterusnya untuk dilatih percaya. Dan ini sudah dikatakan kepada Yosua. Karena apa? Yosua seorang pengganti Musa. Musa adalah pribadi yang luar biasa. Dia sabar. Dia dapat membawa bangsa Israel yang terkenal bebal, saudara. Carpe diem kalau orang ngomongnya. Carpe diem, saudara. Maunya sendiri bangsa Israel ini. Wah, mujizatnya luar biasa terjadi waktu zaman Musa. Tapi tetap semaunya sendiri. Dan Yosua diizinkan Tuhan untuk menggantikan Musa. Satu beban yang berat, tanggung jawab yang berat. Siapa Yosua? Cuma abdi, cuma hambanya Musa waktu itu. Tahu kan hamba ya? Bisa dikatakan seperti budaknya Musa seperti itu, ya. Bayangkan. Tapi Allah katakan berulang kali kepada Yosua di ayat 6, ayat 7, ayat 9, ayat 18. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-6 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah pada nenek moyang mereka untuk diberikan pada mereka. Ayat 7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri, supaya engkau beruntung manapun engkau pergi. Ayat 9, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahkan ayat 18
Saudara, 4 kali Tuhan bilang kepada Yosua, kuatkan dan teguhkan hatimu. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Satu perintah kepada sosok Yosua yang menerima tanggung jawab luar biasa untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, barusan. Perintahnya adalah kuat dan teguhkan hati. Bicara tentang apa? Bicara tentang belajar percaya, menyerahkan diri pada Tuhan yang kita pahami adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang memampukan setiap orang percaya untuk hidup penuh dengan pengharapan. Sehingga dikatakan kuat dan teguhkanlah hatimu. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Tidak hanya 2 kali, 3 kali. Kuat dan teguhkanlah hatimu. Keempat, kuat dan teguhkanlah hatimu. Jadi kita gak perlu khawatir. Apalagi kita di zaman perjanjian baru, saudara. Tuhan Yesus sudah datang untuk melepaskan segala belenggu dosa. Bahkan dia membebaskan kita dari kutuk dosa. Dia memikul salib kita, yang seharusnya kita terpisah dari Allah, tapi dia buat kita menyatu, berdamai dengan Allah. Yang dulunya kita seteru musuh Allah, kita dipakai, Bapak Saudara, untuk menjadi anak-anaknya. Bahkan kita bisa boleh katakan ya Aba, ya Bapak. Bahkan kita bisa katakan sahabat. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus. Sehingga kita boleh dimampukan oleh pribadi Roh Kudus untuk menguatkan dan meneguhkan hati kita di dalam menghadapi segala sesuatu yang kita akan hadapi ke depan. Kita gak bisa lihat yang ke depan apa yang terjadi. Ada yang katakan resesi 2023, mungkin anak-anak yang muda tahu ya, bakalan ada goncangan ekonomi besar 2023 seperti itu. Saya boleh katakan buat Bapak Saudara, kuat dan teguhkanlah hatimu. Tapi apakah cukup? Apakah selesai kita berdoa, baca firman, lalu kita kuatkan dan teguhkan hati selesai? Tidak, itu tidak hanya itu yang dilakukan Yosua. Poin yang kedua, dikatakan bertindaklah hati-hati. Next slide, tidak nyala. Bertindak hati-hati. Tidak hanya kuat dan teguhkan hatimu, tetapi bertindak hati-hati. Di ayat 7 saya bacakan buat Bapak Saudara. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ada yang suka mau beruntung hoki di sini? Yang kepengin hoki angkat tanganmu, saudara. Enggak ada yang mau ya? Oh ya, semuanya ya. Hoki beruntung. Semuanya mau beruntung, tapi jarang orang yang mau bertindak hati-hati. Bukan jarang ya. Banyak orang yang tidak bertindak hati-hati. Tindakannya sembrono. Ya, orang Kristen ya pokoknya berserah sama Tuhan. Pokoknya berdoa. Wah, kelihatannya rohani, saudara, tetapi tidak dibalik kerohanian itu. Saya katakan tidak benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Karena apa? Tidak ada action. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi di balik iman kita harus ada tindakan. Dan ini juga dilakukan Musa, saudara. Dia bertindak hati-hati. Saya katakan ya, di situ ada buat berserah, bukan menyerah, saudara. Ketika menyerah itu ya saudara serahkan sama Tuhan sudah, saudara nggak apa. Tapi ketika berserah sama Tuhan, itu kita sudah melakukan yang terbaik
baik, kita sudah planning semua, kita sudah rencana ini kita kerjakan dengan maksimal. Misalnya untuk keluarga kita, pekerjaan kita, untuk anak-anak masa depan dan lain sebagainya. Sisanya serahkan sama Tuhan. Kenapa? Kita nggak ada yang tahu. Semuanya Tuhan yang berdaulat. Tetapi kalau kita dari orang Kristen yang nggak niat, kerja nggak niat, keluarga kita ya nggak niat, semuanya nggak niat ya, pelayanannya nggak niat, Tuhan bisa memberkati. Kalau Dia mau bisa, tapi saya rasa ya ngapain? Hanya orang-orang yang sungguh, bahkan tidak percaya Tuhan Yesus saja, hanya orang yang sungguh-sungguh kerja dengan sungguh-sungguh. Masa orang yang percaya Yesus sudah terima berkat luar biasa daripada Tuhan kalah sama orang-orang yang tidak percaya dengan Yesus? Seharusnya bertindak dengan hati-hati sungguh-sungguh. Di ayat 11 saya bacakan buat Bapak Saudara. Jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah pada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Perkataan siapa ini? Perkataan Yosua kepada para pengatur pasukan. Jadi Yosua tidak hanya ngomong sama Tuhan terus Tuhan tiba-tiba berkata seperti kita. Dia buat planning, dia buat perencanaan, bertindak hati-hati sesuai ketetapan Allah yang diberikan pada Musa. Dia tidak mau melenceng ke kanan atau ke kiri, tapi dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi dia punya perencanaan yang dewasa, yang bijaksana, yang suruh berkasih bekal supaya apa? Jalannya penyerangan kepada masuk ke tanah perjanjian itu berjalan dengan lancar. Semuanya bertindak dengan hati-hati. Sehingga saya boleh katakan di quote yang di atas, Tuhan menyiapkan sesuatu yang lebih besar untuk kita. Kalau kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita mau kuatkan dan teguhkan hati kita. Kita mau bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dia mau siapkan sesuatu yang lebih besar buat Bapak Saudara di tempat ini dan saya. Ketika kita mau sungguh-sungguh di dalam Dia, kita mau berserah, sisanya Tuhan yang kerjakan buat kita. Dan Tuhan punya rencana buat kita semua. Puji nama Tuhan. Ini yang poin yang kedua. Lalu poin yang terakhir, tidak hanya kita kuatkan dan teguhkan hati, tidak hanya kita bertindak hati-hati, ada yang terakhir, yaitu sikap yang benar di hadapan Allah. Kita harus memiliki sikap yang benar. Di ayat yang ke-9 saya bacakan kembali buat Bapak Ibu Saudara. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuat dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu ayat yang ke-8, ya salah saya ayatnya Bapak Saudara, yang ke-8 ternyata saya bacakan buat Bapak Saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan maka berhasil. Katakan akan berhasil, dan kau akan beruntung. Satu janji kebenaran firman Tuhan, tapi tidak ujuk-ujuk langsung beruntung, langsung berhasil. Dibaliknya, jangan kau lupakan. Artinya kita harus mengingat kebenaran firman Tuhan. Kalau belum pernah baca bisa ingat? Tidak. Jadi ini satu perintah, baca kebenaran firman Tuhan tiap hari. Waktu Bapak Saudara sendiri atur, mau pagi, mau malam, mau siang. Datang kepada Tuhan, ingat kebenaran firman Tuhan, perkatakan kebenaran firman Tuhan. Apakah cukup ingat perkataan? Saya katakan tidak cukup, ada lagi, renungkan. Misalnya Bapak Saudara baca kebenaran firman Tuhan, ya, lalu Bapak Saudara dapat satu nilai yang luar biasa dari satu pembacaan ayat, dari satu perikop, satu pasal atau 2 pasal itu. Bapak Saudara renungkan, saya sudah belum ya? Apa yang terjadi dalam kehidupan saya? Sudahkah saya bertindak sesuai yang benar, sesuai kebenaran firman Tuhan? Apakah selesai direnungkan? Tidak.
lakukan. Kalau tidak dilakukan, bisa dikatakan beruntung dan berhasil. Bisa jadi beruntung, berhasil, tapi standarnya manusia. Tapi saya mau katakan ketika kita lakukan sikap yang benar di hadapan Tuhan ini, ingat, perkatakan, renungkan, bahkan lakukan kebenaran firman Tuhan di hadapan Tuhan, keberuntungan kita, keberhasilan kita dengan standarnya Tuhan, sehingga kita bisa mengucap syukur Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita dalam segala situasi. Sikap yang benar di hadapan Tuhan, Bapak Saudara. Saya boleh katakan perasaan saya tidak mendefinisikan kebenaran, tapi firman Tuhan yang mendefinisikan kebenaran firman Tuhan. Atau saya boleh katakan lebih mudahnya, perasaan tidak mendefinisikan itu mengartikan bahwa apa yang kita rasakan itu benar, tetapi firman Tuhan adalah benar. Kadang-kadang kita seringkali gini ya, kalau lihat orang atau lihat bercermin kehidupan kita, oh tak pikir saya cukup baik, gitu ya. Ya udah jalan gitu. Oh orang itu, wah, cukup baik, oh sudah melawan baik, gini. Tapi kita nggak mau menelaah lebih sekedar perasaan kita. Kita kadang-kadang nggak mau menelaah atau melihat lebih dalam lagi selain perasaan kita. Saudara, kalau kita emosi, saya katakan lagi, emosi itu tidak hanya marah ya. Emosi itu bisa senang. Jangan ambil keputusan. Bisa jadi itu bukan kebenaran yang kita lakukan, keputusan itu ya. Kalau kita marah, kita cenderung ambil keputusan yang salah. Kita senang juga bisa ambil keputusan yang salah. Contohnya loh, saudara, ya, ada satu agen jualan MLM dan lain sebagainya datang pada kita, wah datangnya memuji-muji kita. Wah, ini tambah cantik ya, ini misalnya gini ya, wah kulitnya kok tambah mulus gitu ya. Saya dulu pernah ikut MLM, belajar ya cara ngomong dengan baik sama orang lain, memuji dan lain sebagainya. Wah, kita disanjung senang bahwa saudara terbang langit ketujuh gitu ya. Gitu, kita awalilah produknya nggak guna buat kita nggak butuhkan, mahal. Tapi karena kita udah senang, kita ambil keputusan, buru-buru ambil keputusan, kita beli. Orangnya pergi, barangnya udah dapat. Buat apa ya ini saya ya? Nggak kepake. Karena apa? Keputusan kita dipakai bukan karena kebenaran, karena kita butuh sesuatu itu, tapi karena perasaan. Sama juga kalau marah gitu ya. Saya dulu pernah marah sama mama saya waktu SMA. Wah, marah. Saya putuskan hari ini nggak mau ngomong sama mama lagi. Itu ketawa istri saya. Nggak mau ngomong. Wah, saya putuskan, merasa dewasa, putuskan nggak ngomong sama mama. Sungguhan, pagi-pagi saya turun makan, ngomong sama papa aja, karena ngamunya sama mamanya. Lupa saya, kalau yang kasih jajan mama berani. Wah, saya bertindak karena emosi. Saudara sudah memutuskan ini jahit, mintanya sama papa mintanya sama mama. Gitu terus sampai 1 minggu. Akhirnya minta maaf, izin sendiri, saudara. Keputusan yang salah. Karena apa? Perasaan. Jadi jangan jadikan perasaan ini ya satu kebenaran, tapi jadikan firman Tuhan kebenaran. Amin, Bapak Saudara. Sikap yang benar, memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga dikatakan beruntung dan berhasil. Kemanapun kita pergi, Bapak Saudara, kita akan beruntung dan berhasil. Sehingga Bapak Saudara kalau punya anak, punya cucu, bawa kepada Tuhan, kasih firman Tuhan, renungan bersama keluarga besar, renungan bersama tiap malam, ya. Supaya apa? Ketika keluar kemanapun kita izinkan anak ini pergi, sejauh apapun, luar negeri sampai luar angkasa gitu, kita yakin bahwa dia tetap beruntung dan berhasil. Amin, Bapak Saudara. Karena firman Tuhan beserta dengan mereka. Meskipun menghadapi masalah yang besar, saya yakin dan percaya mereka tetap kuat. Karena apa? Pegangan harapan mereka ada
ada di satu yang bersifat kekal. Kalau pegangan mereka hanya pada sesuatu yang sementara, saudara. Berkat jasmani, kesehatan, atau pandangan masyarakat, wah orang yang dianggap sukses, orang yang kaya raya, wah berusaha kaya, kalau nggak kaya stres bunuh diri, saudara. Itu yang terjadi di negara-negara yang nggak mengenal Tuhan. Karena harapan mereka di sesuatu yang bernilai fana. Kemarin ada artis K-pop yang meninggal karena bunuh diri karena ternyata harapan mereka ada di pandangan orang lain. Banyak haters langsung stres bunuh diri. Sementara mungkin kita bisa katakan, oh gitu tok aja bunuh diri. Tapi itu yang mereka hadapi, saudara. Pengharapan mereka di satu yang bernilai fana sementara. Seperti itu. Tetapi kalau orang-orang percaya yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan, memiliki kekuatan dan meneguhkan hati melalui Roh Kudus, bisa bertindak hati-hati dan memiliki sikap yang benar, kita punya pengharapan di dalam Yesus. Amin. Kita tidak akan hanya bilang kita tidak hanya egois terima keselamatan, sudah saya saja. Kita akan berusaha share ke orang lain, saya terima keselamatan. Punya pengharapan yang kekal dalam Yesus. Mulai dari orang-orang yang terdekat, mulai jauh ketika kita udah biasa menyampaikan Injil. Kita mulai share bahwa keselamatan yang kita terima adalah keselamatan yang daripada Tuhan, sehingga kita selalu beruntung dan berhasil kemanapun kita berada. Firman Tuhan tidak saya bacakan, saya undang pemain musik maju ke depan. Kita akan nyanyikan satu pujian yang menarik dan seringkali juga dinyanyikan. Musik akan selalu berganti, Tuhan selalu menolong. Di dalam kesesatan, di dalam permasalahan hidup, di dalam situasi-situasi yang genting, di dalam kesenangan, di dalam berkat yang melimpah, di dalam kehidupan yang bahagia, saudara, selalu sertakan Tuhan. Jangan sampai lupakan Tuhan, tetap mendekat padanya dan selalu mempermuliakan Dia. Karena Dia Allah yang selalu bersama kita di setiap musim hidup kita.